Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMPIT Al-Izzah Ibu Sulkiah MPD, yang terhormat Panitia Pembelajaran Kurban tahun 1441 Hijriah, yang terhormat tenaga pendidik dan kependidikan SMPIT Al-Izzah, dan yang Ibu cintai seluruh siswa dan siswi SMPIT Al-Izzah. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik itu nikmat sehat maupun nikmat iman. Sholawat dan salam marilah kita curahkan sebanyak-banyaknya kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, dan juga kepada para ulama yang sampai saat ini masih mengemban dakwah, melanjutkan estafeta dakwah dari beliau. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pemandu acara untuk acara pembelajaran kurban tahun 1441 Hijriah. Langsung saja, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah yang akan dilantunkan oleh Ustadz Syafiq. Kepadanya waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم.
وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jaza kepada Ustaz Syafiq yang sudah melantunkan tilawahnya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan berkah dari apa yang beliau bacakan tadi. Selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana Pembelajaran Kurban tahun 1441 Hijriah kepada Bapak Irfan Rahman Firdaus SPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Italiza beserta Dewan Guru dan Pegawai, yang kami hormati segenap panitia pelaksana pembelajaran Kurban tahun 1441 Hijriah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siswa-siswi SMP Italiza dimanapun berada. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat iman wal Islam, sehat walafiat, sehingga di tahun ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran Kurban. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga juga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pembelajaran Kurban di tahun ini tentu dirasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini kita belajar lewat daring, ya, tidak secara langsung datang ke sekolah. Tapi kami panitia berharap kalian bisa tetap mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari dilaksanakannya kegiatan pembelajaran daring ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah juga turut berkontribusi dan berpartisipasi atas terselenggaranya pembelajaran Kurban di tahun ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki dan juga kebaikan dari para donatur, para muslimin. Mudah-mudahan kita juga berharap kondisi pandemi ini segera berlalu sehingga aktivitas belajar di SMP Italiza kembali normal seperti sedia kala. Kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan pembelajaran Kurban di tahun ini banyak kekurangan dan juga banyak yang belum maksimal. Kami ucapkan jazakumullah khair sekali lagi atas partisipasi dari berbagai pihak. Mudah-mudahan pembelajaran Kurban di tahun yang akan datang bisa lebih maksimal lagi. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Irfan Rahman Firdaus yang sudah menyampaikan sambutannya dan laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP IT Al-Izzah kepada Ibu Sulkiah MPD. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Al-Izzah Serang beserta BPH yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP IT Al-Izzah beserta para pegawai yang saya hormati, para orang tua hebat yang tetap semangat dan sabar mendidik anak-anak di rumah yang saya hormati, serta ananda anak-anak ibu yang solih dan solihah yang ibu cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Anak-anak ibu yang saleh dan salihah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sampai hari ini. Salat dan salam kita sanjungkan kepada kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, lantunan ayat yang begitu indah yang tadi Allah berikan kepada kita di surat Al-Kautsar. Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan. Nikmat Allah masih memberikan kepada kita penglihatan dengan sejelas-jelasnya penglihatan. Nikmat Allah memberikan pendengaran kepada kita dengan sejelas-jelasnya pendengaran. Nikmat Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk bisa berkata-kata. Maka tak ada yang harus kita pungkiri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan berkurban. Masya Allah, sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau hablum minallah, dan berkurban adalah hubungan kita dengan sesama atau hablum minannas. Adalah sebuah perintah yang sangat bersinergi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk lebih dekat dengan Allah, maka Allah pun memerintahkan kita untuk senantiasa berbagi dan berbagi. Banyak hikmah yang kita dapatkan ketika kita berbagi atau berkurban dalam kondisi sekarang ini. Yang pertama tentu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyadarkan bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah menyucikan diri kita dari harta benda kita. Ingat, sesungguhnya selain sholat yang nanti akan dihisab oleh Allah, selain waktu yang kita gunakan untuk apa dipergunakan, juga Allah akan menghisab harta benda yang Allah titipkan kepada kita. Maka untuk itu senantiasa kita untuk berinfak, bersedekah, apalagi dalam kondisi seperti ini, berkurban untuk sesama. Yang selanjutnya juga bisa menghapus dosa. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah sebagai salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Anak-anak ibu yang saleh dan salihah, tetaplah kita semangat dan tetaplah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam masa pandemi ini. Kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah, semoga kondisi dan ujian ini segera berlalu, kita segera bertemu dengan kondisi yang normal kembali. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah untuk semua anak-anak ibu yang saleh dan salihah, khususnya juga untuk seluruh kaum muslimin muslimat pada umumnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Surga NPD yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu Tausiah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Wawan Mulyawan SSI. Beliau adalah penceramah sekaligus sekretaris Yayasan Al-Izzah Serang. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawallaha fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan hari-hari yang mulia di bulan mulia, bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Sungguh nikmat yang luar biasa kita dapat berjumpa dengan bulan yang penuh dengan pengajaran, pembelajaran, dan tauladan. Semoga Allah berikan keberkahan, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua dan menuntun kita kepada jalan kebaikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi, uswah dan qudwah kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh dengan keteladanan, pendidikan, dan pengajaran. Karena di bulan Zulhijjah ini kita diingatkan dengan dua sosok manusia agung, Nabi dan Rasulullah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah dan Nabi Ismail putranya yang beliau cintai. Kedua sosok manusia ini kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan, karena ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban, diambil dalam rangka mentauladani dua sosok manusia agung ini. Kita teringat bahwa bulan Zulhijjah ini bulan di mana dua ibadah yang agung dilakukan oleh kaum muslimin, ibadah haji dan ibadah kurban. Bagi kita yang hari ini tidak melaksanakan ibadah haji, maka ibadah kurban menjadi amalan yang sangat agung, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan dari seorang Adam yang lebih disukai, dicintai oleh Allah kecuali ihraqud dam, mengalirnya darah hewan kurban. Karena dia, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan bulunya, tanduknya, menjadi saksi buat kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, ibadah kurban diambil dari pelajaran penting dari seorang Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Allah Ibrahim yang mulia. Nabi Ismail dalam kisah yang dramatis kita dengar bahwa beliau rela untuk dikurbankan oleh ayahnya, disembelih oleh ayahnya, tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Khalilullah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelih, maka bagaimanakah pendapat? Nabi Ibrahim menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah kepadamu, niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Anak-anakku yang berbahagia, penggalan dialog tadi mengajarkan kepada kita tentang kebijakan dan kebijaksanaan seorang ayah dan baktinya seorang anak. Pelajaran yang paling penting bagi kita adalah dari seorang anak ini bagi kita adalah bahwa Nabi Ismail alaihi salam adalah anak yang memiliki iman yang kuat. Dengan pernyataannya bahwa dia siap memenuhi perintah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia siap disembelih, mengorbankan nyawanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang terpatri dalam hati, yang terhunjam dalam dada, terpraktekkan dalam aktivitas kesehariannya, dalam sikap dan ucapan. Yang kedua, tauladan dari Nabi Ismail adalah beliau adalah sosok manusia yang penyabar, sabar menghadapi perintah Allah, baik yang disukai atau perintah yang tidak disukai. Perintah yang tidak disukai ketika menghilangkan nyawa dan mengorbankan nyawa dengan disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Dia menyatakan, wahai bapakku, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sungguh mulia Nabi yang layak kita contoh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tauladan yang kita ambil dari Nabi Ismail alaihissalam adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Sungguh luar biasa bahwa inilah sosok generasi yang diidamkan oleh seluruh orang tua. Menjadi anak yang beriman, menjadi anak yang penyabar sebagai bukti dari akhlaknya yang baik, dan menjadi anak yang berbakti sebagai bukti akhlak yang mulia. Dia siap memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah ibu, memenuhi perintah orang tua dan ayahnya, untuk berkorban dan mengorbankan dirinya karena perintah Allah, orang tuanya dan ibunya. Maka kita layak dan patut mencontoh pribadi yang agung itu tatkala kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, suri tauladan bagi kita dari Nabi Ismail adalah bahwa Nabi Ismail adalah sosok manusia yang ikhlas, pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dilakukannya kecuali berharap ridho dan inayah, restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kurban dan ibadah kurban di tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai suri tauladan bagi kita semua, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam bakti kita kepada kedua orang tua kita. Selamat berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza kepada Ustaz Wawan Mulyawan SSI yang sudah menyampaikan tausiahnya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Ustaz Syafiq. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika
وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما فيها ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا من غير تعب ولا نصاب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Syafiq yang sudah memandu doa. Selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama tutup acara pembelajaran Quran tahun 1441 Hijriah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita perbanyak dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak lupa juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kekurangan datang dari saya pribadi, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang penyembelihan hewan kurban. Sebelum tentang penyembelihan hewan kurban, tata caranya dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang berkurban itu sendiri. Berkurban adalah salah satu bentuk rasa syukur makhluk kepada Sang Khalik. Ya. Dari segi arti berkurban yakni mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah berkurban adalah menyembelih hewan. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. 10 adalah hari raya Idul Adha. Sementara tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah adalah hari tasyrik sesuai dengan ketentuan syarat. Beberapa ketentuan dalam berkurban. Yang pertama, jenis hewan kurban. Ada beberapa jenis hewan kurban yang disyariatkan. Yang pertama, hewannya berupa domba yang memiliki ketentuan telah berumur 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Yang kedua, jenis hewan kambing yang sudah berusia 2 tahun atau yang sudah tanggal giginya. Yang ketiga, sapi dan kerbau dengan ketentuan berumur sudah mencapai 2 tahun.
Yang keempat yakni unta dengan jenis umur yang sudah mencapai 5 tahun. Itu adalah untuk ketentuan hewan kurban. Sementara untuk waktu penyembelihannya yakni pada saat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan juga pada saat hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ketentuan lain yakni pembagian daging hewan kurban setelah nanti kurbannya disembelih, kemudian dagingnya untuk siap dibagikan. Ada juga beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila kurbannya adalah kurban wajib, artinya orang berkurban karena nazar, ya, atau karena dia memang punya hutang janji untuk berkurban, maka daging dari hewan kurban tersebut seluruhnya harus dibagikan kepada orang selain yang berkurban, termasuk juga keluarga yang menjadi tanggungannya. Adapun ketika hewan kurban itu statusnya sunnah, ya, berkurban hukumnya sunnah, maka bagi si pekurban boleh untuk mengambil sepertiga daging atau bagian dari hewan kurban tersebut. Sepertiga lagi untuk diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi diberikan kepada kerabat, tetangga atau sahabatnya. Sedangkan penyembelihan itu sendiri memiliki arti melenyapkan roh hewan dengan memotong 3 saluran: saluran nafas, saluran makan, dan urat nadi utama dengan pisau atau benda tajam lainnya sesuai dengan ketentuan syara. Beberapa ketentuan penyembelihan yang lain seperti halnya orang yang menyembelih. Seseorang yang menyembelih harus memiliki syarat, ya, ada 4 syarat bagi orang yang ingin menyembelih hewan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, menyebut nama Allah. Dan yang keempat, menyembelih dengan sengaja. Ketentuan penyembelihan yang lain ialah dari hewan yang disembelihnya. Yang pertama, hewannya harus dalam kondisi hidup. Dan yang kedua, hewannya harus halal. Halal baik dari segi zatnya, memang binatang yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua adalah halal dari segi cara mendapatkannya, artinya didapatkan dengan cara-cara yang baik dan benar, bukan dengan cara yang haram. Untuk alat-alat yang digunakan dalam menyembelih yakni alat-alat benda tajam dan dapat melukai seperti halnya pisau, golok, ataupun benda lain seperti halnya batu dan bambu. Tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan menggunakan kuku atau tulang. Langkah-langkah menyembelih hewan dengan cara yang tradisional. Yang pertama adalah menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang ketiga, letakkan leher hewan di atas lubang penampung darah. Yang keempat, baringkan hewan dengan posisi menghadap kiblat dan lambung kiri hewan ada di bawah. Yang keempat, pegang kuat-kuat kaki dan juga tancapkan tanduknya ke tanah supaya tidak melukai. Dan yang terakhir, sembelih dengan cepat sambil menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah atau lafaz-lafaz yang lain, dan dengan proses yang cepat. Iya, Kak. Mau kita kan jalan. Iya, iya. Biasanya kali ya. Tenang. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Bersama siapa itu? Ada di Lain aja. Akbar. Allah. Sekali di. Nah, disilang sekali. Ya, mantap. kuat dulu. Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
إله